Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar Teknik 2 Program Studi Teknik Industri semester 2 atau semester genap dengan jumlah SKS adalah 3 SKS dengan dosen pengampu saya sendiri Muhammad Muhyiddin Agus Wibowo STMT dengan jenjang pendidikan S1 Universitas Islam Malang dengan jurusan Teknik Mesin, S2 Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan Teknik Industri Manufaktur. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester atau RPS Fisika Dasar Teknik 2 dengan capaian pembelajaran menguasai konsep dan prinsip fisika dasar serta memiliki keterampilan dalam memanfaatkan asas dan metode dalam elektromagnetika untuk menjelaskan masalah fisik. Pada mata kuliah Fisika Dasar Teknik 2 ini nanti ada 16 kali pertemuan. Dengan pertemuan yang pertama adalah kontrak perkuliahan, membahas terkait dengan dosen dan mahasiswa terkait dengan rencana perkuliahan 1 semester ke depan. Yang kedua di sini adalah kemampuan akhir yang direncanakan memahami terkait dengan elektromagnetika. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian elektromagnetika, yang kedua menjelaskan konsep dasar elektromagnetika, yang ketiga menjelaskan lingkup bahasan elektromagnetika. Dengan pokok bahasan elektromagnetika di sini ada 3. Yang pertama pengertian elektromagnetika, yang kedua konsep dasar elektromagnetika, dan yang ketiga lingkup bahasan elektromagnetika. Bentuk pembelajarannya ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Untuk penilaian di sini dengan bobot 6%. Pada pertemuan yang ketiga, kemampuan akhir yang direncanakan adalah menguasai terkait dengan elektrostatik. Dengan indikator pencapaian yang pertama menjelaskan pengertian dan teori elektrostatik, yang kedua menjelaskan konsep dasar elektrostatik, dan yang ketiga adalah menghitung penerapan elektrostatik. Pokok bahasan elektrostatik ini adalah yang pertama pengertian dan teori elektrostatik, yang kedua konsep dasar elektrostatik, dan yang ketiga adalah penerapan elektrostatik. Bentuk pembelajarannya di sini yaitu ceramah, tanya jawab, presentasi, serta penugasan dengan penilaian akhir dengan bobot 4%. Pada pertemuan yang keempat, ini kemampuan akhir yang direncanakan menguasai terkait dengan hukum Gauss. Indikator yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan teori hukum Gauss, yang kedua menjelaskan konsep dasar hukum Gauss, dan yang ketiga adalah menghitung penerapan hukum Gauss dalam dunia industri. Pokok bahasanya hukum Gauss ini adalah yang pertama pengertian dan teori hukum Gauss, yang kedua konsep dasar hukum Gauss, dan yang ketiga penerapan hukum Gauss dalam dunia industri. Bentuk pembelajarannya ceramah, tanya jawab, serta penugasan dengan penilaian akhir dengan bobot 4%. Pada pertemuan yang kelima, kemampuan akhir yang direncanakan menguasai energi potensial. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian dan teori energi potensial, yang kedua menjelaskan konsep dasar energi potensial, yang ketiga menghitung penerapan energi potensial. Pokok bahasan energi potensial di sini ada 3. Yang pertama terkait dengan pengertian dan teori energi potensial, yang kedua konsep dasar energi potensial, dan yang ketiga adalah penerapan energi potensial. Bentuk perkuliahannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, serta penugasan dengan bobot penilaian akhir adalah 8%. Pada pertemuan yang keenam, ini kemampuan akhir yang direncanakan menguasai terkait dengan listrik dan potensial listrik. Indikator pencapaiannya di sini adalah yang pertama menjelaskan pengertian listrik dan teori potensial listrik, yang kedua menjelaskan konsep dasar listrik dan potensial listrik, yang ketiga menghitung penerapan listrik dan potensial listrik. Pokok bahasan
listrik dan potensial listrik ini adalah yang pertama pengertian listrik dan potensial listrik, yang kedua konsep dasar listrik dan potensial listrik, dan yang ketiga adalah penerapan listrik dan potensial listrik. Bentuk pembelajarannya adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Dengan penilaian akhir adalah bobot 12%. Pada pertemuan yang ketujuh, kemampuan akhir yang direncanakan di sini adalah menguasai terkait dengan kapasitor. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan bagaimana pengertian dan teori kapasitor. Yang kedua menjelaskan konsep dasar kapasitor, dan yang ketiga adalah menghitung penerapan kapasitor. Pokok bahasan kapasitor di sini ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian dan teori kapasitor, yang kedua konsep dasar kapasitor, dan yang ketiga adalah penerapan kapasitor dalam dunia industri. Bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Penilaian di sini dengan bobot 4%. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan melaksanakan UTS atau ujian tengah semester dengan materi UTS dari materi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nanti yang akan menjadi bahan evaluasi pada ujian tengah semester. Setelah UTS kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang ke-9 membahas terkait dengan magnetostatik. Indikator pencapaiannya adalah menjelaskan pengertian dan teori magnetostatik, yang kedua menjelaskan konsep dasar magnetostatik, dan yang ketiga yaitu menghitung penerapan magnetostatik. Pokok bahasan magnetostatik di sini adalah yang pertama pengertian dan teori magnetostatik, yang kedua konsep dasar magnetostatik, dan yang ketiga adalah penerapan magnetostatik dalam dunia industri. Dengan bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, serta penugasan. Dengan bobot penilaian di sini adalah 4%. Pada pertemuan yang ke-10, kemampuan akhir yang direncanakan di sini yaitu memahami terkait dengan gaya gerak listrik induksi magnetik. Indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan pengertian dan teori gaya gerak listrik induksi magnetik, yang kedua menjelaskan konsep dasar gaya gerak listrik induksi magnetik, dan yang ketiga adalah menghitung penerapan gaya gerak listrik induksi magnetik. Pokok bahasan gaya gerak listrik induksi magnetik di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian dan teori gaya gerak listrik induksi magnetik, yang kedua konsep dasar gaya gerak listrik induksi magnetik, dan yang ketiga adalah penerapan gaya gerak listrik induksi magnetik. Bentuk pembelajarannya di sini ceramah, tanya jawab, presentasi, serta penugasan. Dengan penilaian bobot 8%. Pada pertemuan yang ke-11, kemampuan akhir yang direncanakan di sini adalah menguasai terkait dengan arus bolak-balik. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama menjelaskan pengertian dan teori arus bolak-balik, yang kedua menjelaskan konsep dasar arus bolak-balik, yang ketiga yaitu menghitung penerapan arus bolak-balik. Pokok bahasanya di sini adalah pengertian dan teori arus bolak-balik, yang kedua konsep dasar arus bolak-balik, yang ketiga yaitu penerapan arus bolak-balik. Bentuk perkuliahannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, serta penugasan. Dengan penilaian akhir bobot adalah 8%. Pada pertemuan yang ke-12, kemampuan akhir yang direncanakan di sini adalah menguasai terkait dengan gelombang elektromagnetik. Indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan pengertian dan teori gelombang elektromagnetik, yang kedua menjelaskan konsep dasar gelombang elektromagnetik, yang ketiga menghitung penerapan gelombang elektromagnetik. Pokok bahasannya adalah di sini yang pertama pengertian dan teori gelombang elektromagnetik, yang kedua konsep dasar gelombang elektromagnetik, yang ketiga penerapan gelombang elektromagnetik. Bentuk pembelajarannya ini adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan. Penilaian akhirnya di sini dengan bobot 8%. Pada pertemuan yang ke-13, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu menguasai terkait dengan fisika modern. Indikator pencapaiannya menjelaskan pengertian dan teori fisika modern.
yang kedua menjelaskan konsep dasar fisika modern, dan yang ketiga menghitung penerapan fisika modern. Pokok bahasan fisika modern di sini ada 3. Yang pertama pengertian dan teori fisika modern, yang kedua konsep dasar termofisika fisika modern, yang ketiga penerapan fisika modern. Bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan dengan bobot penilaian akhir yaitu 8%. Pada pertemuan yang ke-14, tujuan akhir yang direncanakan di sini adalah menguasai fisika atom elektrostatik dengan indikator pencapaian. Yang pertama menjelaskan pengertian dan teori fisika atom elektrostatik itu bagaimana, yang kedua menjelaskan konsep dasar fisika atom elektrostatik, yang ketiga menghitung penerapan fisika atom elektrostatik. Dengan pokok bahasan fisika atom elektrostatik ini ada 3. Yang pertama pengertian dan teori fisika atom elektrostatik, yang kedua konsep dasar fisika atom elektrostatik, dan yang ketiga adalah menghitung penerapan fisika atom elektrostatik. Bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan dengan bobot penilaian akhir yaitu 8%. Pada pertemuan yang ke-15 kita bertemu lagi dengan tujuan akhir. Kemampuan yang direncanakan adalah menguasai terkait dengan optika. Indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan pengertian dan teori optika, yang kedua menjelaskan konsep dasar optika itu bagaimana, dan yang ketiga menghitung penerapan optika. Pokok bahasan optika di sini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian dan teori optika itu bagaimana, konsep dasar optikanya itu seperti apa, dan yang ketiga menghitung penerapan optika. Bentuk pembelajarannya di sini adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Penilaian akhir di sini dengan bobot 8%. Pada pertemuan yang ke-16 ini kita akan bertemu dengan ujian akhir semester atau UAS, yang mana ini akan mengevaluasi dari kegiatan perkuliahan awal, pertemuan awal sampai pertemuan akhir, yang mana nanti akan kita sajikan soal-soal penugasan sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan awal sampai pertemuan ke-15, nanti juga digabung dengan nilai UTS, tugas, dan lain-lain. Kemudian untuk referensi mata kuliah fisika dasar teknik 2 ini ada 7. Nanti akan saya bacakan satu saja, yaitu yang pertama adalah buku dari karangan Geo Joly tahun 2021 dengan judul Fisika Dasar edisi kelima dengan penerbit Erlangga Jakarta. Nah, nanti setelah ini RPS ini akan saya share ke teman-teman sekalian untuk dipelajari sebagai acuan pembelajaran selama 1 semester ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita awali perkuliahan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan diberikan kelancaran untuk sesi pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen dulu dari angkatan 2021. Hendri Saputro, Dia Ayu, Dita Ayu, Rora Mantika, Cynthia, Risma Ayu, Amirul Ihsan, Muhammad Riki Baktiar, Ahmad Muhlisin, Rian Putra, Wahyu Wibowo, Iqlil, Riki Romansyah, Reda Madoni, Muhammad Arif Solahul Huda, Muhammad Safi Imanan,
Ma'ruf Saifuddin, Muhammad Sohib. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pagi hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan materi fisika dasar teknik 2, yaitu terkait dengan magnetostatik. Jadi pengertian medan magnet, jadi jika sebuah kawat yang diletakkan vertikal di sekitar tumpuan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentris dengan kawat sebagai pusatnya, sesuai yang ada di gambar di samping ini. Jadi garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat tersebut medan magnet. Jadi medan magnet di sini diberi simbol B. Nah, medan magnet ini merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Asal usul kemagnetan. Jadi kata magnet sendiri ini berasal dari kata magnesia, ya, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi seperti yang ada di gambar di samping ini adalah contoh penemuan awal terkait dengan asal usul kemagnetan. Terus bangsa Cina, ya, sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayanan kira-kira mulai tahun 1200, seperti yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita dahulu pada saat melaut dan lain sebagainya, itu kan menggunakan kompas menuju arah. Jadi sesuai yang ada di gambar di samping ini. Bahan magnetik dan non magnetik. Nah, bahan magnetik ini adalah bahan ferromagnetik, bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian bahan-bahan non magnetik ini terdiri dari bahan paramagnetik, ya. Jadi bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya adalah aluminium, platina, dan lain-lain. Terus kemudian bahan diamagnetik. Jadi bahan yang ditolak oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya adalah seng dan bismut. Kemudian kutub magnet seperti yang ada pada gambar ini. Jadi kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu adalah kutub utara atau disimbolkan dengan N dan kutub selatan disimbolkan dengan S. Terus kemudian sifat kutub magnet. Jadi kutub tidak sejenis ini akan saling tarik menarik. Sebaliknya kutub yang tidak sejenis, ya, ini akan saling tolak menolak. Jadi ilustrasi yang ada di gambar adalah sebagai berikut ini. Terus kemudian cara membuat magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Jadi yang pertama adalah dengan menggosok, ya, yaitu dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja. Maka besi dan baja akan bersifat magnetik sesuai yang ada pada ilustrasi gambar tersebut. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan arus listrik atau elektrostatik. Jadi arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaedah tangan kanan. Nah, jadi kaedah tangan kanan. Jadi yang jempol, nah, atau ibu jari ini adalah kutub utara atau bisa diberi simbol N. Nah, keempat jari ini adalah arah arus listrik yang diberi simbol I. Nah, jadi seperti ini. Terus kemudian cara yang ketiga ini adalah dengan induksi. Nah, bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Nah, terjadinya magnet seperti ini disebut induksi. Nah, setelah dijauhkan kembali, besi akan mudah kehilangan sifat magnetnya dan baja tetap mempertahankan sifat magnetnya.
sesuai yang ada pada gambar di samping ini. Kemudian garis gaya magnet, jadi medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Nah, garis-garis yang gaya magnet atau flux magnet adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet sesuai yang ada pada gambar di samping ini. Ini adalah garis-garis gaya magnetik. Garis gaya magnetik ini, jadi garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Ya, seperti contoh pada gambar berikut. Medan magnet di sekitar arus listrik ini adalah berdasarkan percobaan dari Ørsted tahun 1820. Nah, ini orangnya. Yaitu pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, I sama dengan 0, jarum kompas tidak menyimpang. Terus kemudian pada saat kawat dialiri arus listrik ke atas, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kanan. Pada saat kawat dialiri arus listrik ke bawah, kutub utara jarum kompas menyimpang ke kiri. Nah, ini adalah ilustrasi gambarnya. Kesimpulannya apa? Yang pertama adalah di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Medan magnet di sekitar arus listrik, jadi garis gaya magnetik di sekitar penghantar lurus. Jadi medan magnet ini diberi simbol B di sekitar kawat menghantar lurus yang dilalui arus listrik berbentuk lingkaran dan dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jadi sama. Jadi yang ibu jari ini adalah arus listrik yang diberi simbol I. Kemudian keempat jari ini adalah medan magnet yang diberi simbol B. Kemudian medan magnet di sekitar arus listrik, jadi garis gaya magnet pada puparan berarus. Jadi garis-garis medan magnet yang ditunjukkan oleh pola serpu-serpu besi pada gambar ini. Terus kemudian garis-garis gaya magnetik sebuah kumparan persis sebuah magnet batang. Jadi yang simbol titik-titik ini adalah kawat dengan arus keluar. Jadi yang silang ini adalah kawat dengan arus masuk ke bidang. Kutub utara magnet kumparan dapat ditentukan dengan aturan kaidah tangan kanan. Sama. Jadi keempat jari ini adalah arah arus listrik yang diberi simbol I. Kemudian ibu jari ini adalah arah kutub utara yang diberi simbol N. Kemudian contoh penggunaan elektromagnetik. Jadi untuk mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, seperti yang tertera pada gambar ini, jadi adalah ada sebuah ekskavator atau alat berat. Jadi ini kalau diangkat dengan tenaga manusia itu kan cukup berat sekali. Jadi mampu untuk meringankan beban yang ada di sini dengan penggunaan elektromagnetik. Terus kemudian penggunaan elektromagnetik yang kedua adalah bel listrik. Ya. Jadi jika sebuah saklar ditekan maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet, sehingga jangkar besi akan tertarik dan palu atau pemukul akan mengenai gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya apa? Jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Jadi adalah ini mekanisme kerja dari bel listrik. Jadi termasuk penerapan dari penggunaan elektromagnetik.
elektromagnetik. Kemudian penggunaan induksi elektromagnetik ini juga terjadi pada dinamo atau generator yang ada di dalam sebuah industri atau kehidupan sehari-hari yang telah kita temui pada alat-alat elektronik. Terus kemudian penggunaan induksi elektromagnetik di sini ada dinamo atau generator. Ini juga menggunakan induksi elektromagnetik. Terus selanjutnya penggunaan dinamo sepeda ini juga termasuk induksi elektromagnetik. Jadi dinamo sepeda ini menggunakan roda untuk memutar magnet. Jadi daya gerak listrik induksi yang timbul pada dinamo digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi pada saat dahulu sebelum ada kendaraan bermotor itu kan banyak sepeda yang menggunakan dinamo ini. Ya. Terus semakin cepat roda berputar maka semakin terang nyala lampu tersebut. Sebaliknya ketika misalkan lambat maka nyala lampu itu juga akan meredup. Selanjutnya penggunaan induksi elektromagnetik ini adalah transformator atau trafo. Ya, transformator ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik AC dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Penggunaan induksi elektromagnetik, ya, jadi penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Jadi transmisi daya listrik jarak jauh, jadi transmisi daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen menggunakan tegangan tinggi. Untuk itu diperlukan transformator peningkat atau step up dan transformator penurun atau step down. Penggunaan induksi elektromagnetik, jadi penggunaan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang sudah kita gunakan, jadi seperti listrik ini dari PLTU. Ya, ini adalah salah satu jaringan transmisi tegangan tinggi. Kemudian penggunaan induksi elektromagnetik, jadi gardu penurun tegangan dari 150 kV menjadi tegangan menengah 20 kV. Nah, ini semakin kecil sampai nanti mengalir ke konsumen atau ke rumah-rumah. Jadi gardu penurun tegangan dari 20 kV menjadi 220 volt. Siap digunakan untuk konsumen. Jadi misalkan di rumah-rumah ataupun di dunia industri. Terima kasih. Dari sini teman-teman ada yang perlu ditanyakan? Nah, bertanya. Ya, silakan. Penerapan elektromagnetik dalam industri. Ya, terima kasih Saudara Amirul. Jadi penerapan elektromagnetik ini cukup banyak sekali dalam dunia industri. Apalagi teman-teman ini kan dari jurusan teknik industri, jadi sangat banyak seperti di Megapol itu juga menggunakan proses elektromagnetik. Jadi speaker itu kan juga ada proses itu dari mulai listrik sampai nanti timbul sebuah suara. Nah, termasuk juga banyak sekali produk-produk dari dunia elektro ataupun mungkin di manufaktur ya, itu yang menggunakan dari kaidah elektromagnetik tadi ya. Jadi mungkin itu dari saya, cukup sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi karena waktunya sudah selesai, sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.